Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulik Postman, kayak seperti apa itu Postman, kemudian cara gunain Postman, cara mengoperasikannya. Jadi semua itu kita akan ulik pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Postman. Postman itu adalah salah satu aplikasi atau tools yang digunakan untuk melakukan testing terhadap API yang sedang kita bangun atau endpoint yang sedang kita bangun. Jadi banyak tuh tools selain Postman, cuman pada kesempatan kali ini kita akan ngulik terkait bagaimana cara mengoperasikan Postman. Jadi ketika Postman pertama kali dibuka itu tampilannya kayak gini. Nah, kemudian untuk melakukan pengujian API, untuk kita pergi ke WordPress, kemudian klik My Workspace. Nah, di sini sini ada beberapa collection yang udah pernah saya bikin sebelumnya. Kalau mau kita bikin baru, jadi sebenarnya nggak usah pakai collection pun juga bisa, tapi untuk mengorganisir API kita, endpoint kita gunain collection. Jadi create new collections, kemudian kita beri judul collectionnya, contoh belajar Postman. Oke, udah nih ada belajar Postman. Kemudian untuk menambahkan request, ini kan belajar Postman masih kosong nih. Untuk menambah request, ini ada more actionnya, kemudian ada opsi add request. Nah, di add request ini kita bikin request baru. Contoh, kita request pertamaku kasih ya. Nah, ini saya ada contoh endpoint public. Saya tadi googling nemu ini kita paste di sini endpointnya, terus kita send. Nah, di sini tuh endpoint berisikan data dari list dari negara, list country. Jadi ada 150 negara. Jadi gitu, endpoint ini menghasilkan request ini, menghasilkan data ini. Jadi di Postman ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini bar ini digunakan untuk memasukkan atau menginputkan endpointnya. Kemudian di bagian ini metode yang digunakan. Kan di HTTP itu ada beberapa metode, ada get, post, put, delete. Biasanya kalau untuk menguji CURD, CRUD, itu ada get untuk mengambil data, melihat data, kayak SQL query-nya itu mengselect. Kemudian post itu untuk menginputkan data, SQL-nya itu menginsert data ke database, put digunakan untuk mengupdate, kemudian delete digunakan untuk mendelete data. Itu 4 metode HTTP yang sering digunakan. Nah, kemudian ini kan get menghasilkan data ini. Jadi ini hasilnya, ini results dari API-nya di sini. Itu ini ada berapa tab, ada pretty yang sudah di-format dari Postman-nya. Ini row-nya ya kayak gitu. Nah, kemudian yang paling penting, ini ada beberapa tab yang sering digunakan. Ada params digunakan untuk URL parameter. Contoh nih, key 123. Nah, coba lihat di endpointnya, dia kan ada ketambahan key dengan value 123. Ini bisa ditambahin juga apa, contoh length ID.
Nah, params ini digunakan untuk menginputkan URL parameter. Biasanya ini kan bisa ditangkap lewat request get gitu kan, dan authorizations. Jadi setiap endpoint itu ada macam-macam autorisasinya. Contoh ini kan country ini kan dia bisa diakses tanpa user itu melakukan otorisasi. Jadi dia nggak perlu otorisasi. Tapi ada beberapa endpoint kayak endpoint login itu kan perlu ada autentikasi, ada basic auth, dia perlu username password. Biasanya saya gunakan itu ya basic auth, kemudian ada barrier token, terus ada auth. Ini biasanya buat ngetes jika kita gunain loginnya si Google gitu. Kemudian ada header. Nah, header ini jadi setiap request itu kan, setiap kita request ke server di HTTP kan itu ada bagian-bagiannya, ada headernya. Salah satu ada bagian dari request itu header. Header itu bisa menandakan identitas dari request tersebut, kayak user AJ-nya itu apa, kemudian SEP encode, koneksinya apa. Kayak gini tergantung dari konfigurasi yang bakal kita pakai gitu. Di header ini juga kita bisa ngirim data juga, bisa ngirim session di dalam header juga, dan lain-lain. Kemudian ada body. Nah, di body ini biasanya digunakan untuk ngirim form. Jadi ketika teman-teman itu punya form yang metodenya post, mau input data ke database, mau insert data, dia nginputnya di sini. Contoh ilustrasinya, kita punya tabel user, Nah, di tabel user biasanya kan ada nama, terus namanya siapa? Tanya Falah. Kemudian ada jenis kelamin, ya jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya. Jadi di form data ini tuh ibaratnya form, kalau di HTML itu ibaratnya formnya. Nah, di Postman-nya kalau ngisi formnya itu di body form data. Nah, di body ini ada beberapa jenis, ada form data, ada form encode, URL encoded di sini. Kemudian ada raw. Biasanya kan jadi setiap request ke HTTP itu nggak cuma bisa ngirim form, tapi bisa ngirim JSON, bisa ngirim form URL encoded, dan lain-lain, XML, HTML. Tapi yang sering saya pakai saat ini antara ngirim JSON data, URL encode, sama form data biasa. Jadi gitu. Jadi penggunaan Postman secara basic itu seperti itu. Dimulai dari endpoint, set endpointnya, set metodenya, kemudian ini tombol send untuk mengirim, kemudian di sini resultnya, kayak gitu. Kemudian di Postman itu juga ada namanya env. Nah, ini akan ada environment quick look. Di sini ada settingan env-nya, kayak hostnya apa, variabel-variabel yang ingin dijadikan global variable, biar bisa dipakai. Itu contohnya. Tuh, ini bisa ditambah juga, bisa diedit. Oke, ini nambah variabelnya. Variabelnya namanya apa, kayak gitu. Tergantung project yang lagi kita kerjakan. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya Postman ini juga kayak browser, teman-teman. Contoh ya, saya copy sampai sini kan tadi. Saya copy, saya buka Chrome,
Saya paste di sini. Nah, dia juga ngeluarin result yang sama, list dari sebuah country gitu, JSON. Cuma kalau di browser kan ngedebaknya data kan jadi susah kan, jadi belum ada formattingnya juga, nggak enak buat ngedebaknya. Terus kita juga nggak bisa ngatur metodenya digunain apa. Kalau di ini kan auto metodenya get, bisa ngatur autorisasinya juga. Nah kalau di Postman itu bisa. Oke, jadi simpelnya kayak gitu ya. Penggunaan Postman dan collection sedikit kita singgung pada kesempatan hari ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.